Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supraga Hadi, Deputi 21 Wapres, bersama mendampingi Pak Kepala BKKBN, Pak Asto Wardoyo, dan Pak Deputi 3 Kemenko PMK, mewakili Pak Menko PMK. Hari ini baru saja membuka acara Rakortek percepatan penurunan stunting yang setiap tahun memang dilakukan atas amanah dari Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana Setwapres itu ditugaskan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi setidaknya sekali dalam 1 tahun. Oleh karena itu rapat hari ini Rakortek akan dilanjutkan dengan besok rapat koordinasi nasional Rakornas yang akan langsung dipimpin oleh Pak Wapres dalam hal ini. Jadi hari ini kita rencananya akan membahas secara lebih teknis hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja kendala yang kita hadapi, dan kemudian apa saja yang kita perlu lakukan atau kita siasati untuk upaya percepatan tahun depan. Karena waktu untuk penurunan stunting ini tinggal punya waktu 1 tahun. Tahun 2024 harus 14%. Sementara tahun 2022 akhir kemarin masih di posisi 21,6. Jadi hari ini tahun ini kita targetkan bisa turun paling tidak menjadi sekitar 17%. Nah ini masih kita tunggu sebenarnya hasil dari survei kesehatan Indonesia yang insya Allah akan kita dapatkan sekitar bulan November-Desember ya Pak, kalau untuk itu. Mungkin itu secara umum kami bisa sampaikan, kemudian mungkin sebelum nanti ada pertanyaan Pak Kepala BKKBN mungkin bisa menjelaskan secara singkat Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Deputi dari Setwapres dan juga Menko PMK. Hari ini kami bersyukur karena Rakortek untuk stunting dihadiri dari 14 ditambah 14 provinsi dan ada 288 kabupaten kota. Dan itu adalah provinsi dan kabupaten kota yang memang stuntingnya tinggi. Dan kalau 12 atau 14 provinsi ini turun dengan baik, maka insya Allah akan berpengaruh besar terhadap penurunan stunting. Jadi kami berterima kasih dan berkesempatan untuk menjelaskan kepada beliau-beliau yang dari daerah ini agar lebih efektif, efisien, terutama dalam juga penyerapan anggaran, kemudian juga fokus pada sasaran dan juga tentu unsur kecepatan itu menjadi penting. Ya tadi perkenalkan saya Aisyah dari Tribun News. Tadi dijelaskan bahwa BKKBN dan kementeriannya optimis akan mencapai 14% di tahun 2024. Boleh dijelaskan mungkin kenapa bisa optimis? Karena kan mendekati 2 bulan lagi ya Pak. Yang mungkin ada langkah-langkah cepatnya. Terus bagaimana perkembangan stunting saat ini di Indonesia? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi beberapa bulan lalu Pak Presiden itu di istana sempat menyinggung bahwa soal ketepatan sasaran anggaran Pak. Itu kadang ada daerah yang alokasi APBD-nya itu 10 miliar tapi yang dibelikan telur itu cuma 2 miliar istilahnya gitu. Tadi Pak Asto juga memberi gambaran ilustrasi yang cukup penting untuk disimak, yaitu bahkan ada yang di Sulawesi Selatan tadi ya Pak ya, ada transfer di daerah yang bahkan tidak tahu kalau ada transfer semacam itu, termasuk juga pengalokasian anggarannya, sehingga ketika penyaluran untuk pembelian makanan tunai itu malah tidak berjalan dengan baik. Kami ingin tahu langkah pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran itu porsinya memang lebih besar untuk yang langsung makanan bagi anak stunting dan ibu hamil, dan bagaimana memastikan agar semua ini bisa berjalan fokus Pak, supaya target 14% tadi bisa tercapai. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Anton. Jadi Mbak Agnes, Mbak Aisyah, dan Mas Anton. 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin bisa ini Pak Asto. Terima kasih Mbak Agnes tadi ya. Jadi target 14% itu tahun 2024 ya, bukan tahun sekarang ya. Tahun ini targetnya akhir tahun ini harapannya mencapai 17,8% harapan akhir tahun ini. Hari ini angkanya 21,6% ya. Tapi sekarang ini Pak Menteri Kesehatan baru survei. Nanti selesainya bulan November, insya Allah bulan Desember diumumkan. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya kenapa kita optimis? Karena 6 tahun sebelumnya
tahun 2013 sampai 2019 penurunan rata-rata 1,3% per tahun. 2 tahun terakhir 2019 ke 2021 pandemi lagi penurunannya 1,65 per tahun. Naik kan. Penurunannya naik artinya lebih turun. Kemudian terakhir dari 2021 ke 2022 turunnya berapa? 2,8%. Sedangkan waktu itu belum, mohon maaf, Perpres 72 2021 itu belum dilaksanakan dengan murni dan konsekuen itu. Karena waktu itu baru kita sempurnakan dengan ran pasti, stranas, membentuk pilar-pilar dan seterusnya. Itu belum sempurna. Nah, tahun 2023 ini kan pelaksanaannya sudah masif dan komitmen yang digerakkan oleh Pak Wapres, kemudian juga dari Menko PMK itu mengadakan roadshow yang luar biasa. Itu kan pelaksanaan yang luar biasa. Sehingga saya optimis memang. Ya kalau nanti menyentuh 14% ya 14, sekian itu kita sudah sangat sangat merasa bersyukur lah begitu. Jadi kira-kira itu. Ada yang pertanyaan belum terjawab, Pak? Ya. Iya, jadi dari provinsi-provinsi itu memang ada yang masih ada masalah. Contoh NTB, ya. Secara nasional kita itu sudah turun, tetapi NTB itu dari tahun 2021 ke 2022 itu ada kenaikan sedikit. Ya. Kalimantan Timur juga ada kenaikan sedikit. Ya. Papua juga ada kenaikan dari 2021 ke 2022. Nah makanya kemudian kita genjot betul provinsi-provinsi prioritas ini, termasuk sebetulnya Sumatera Barat itu juga termasuk daerah yang perlu diperhatikan karena juga penurunannya kurang signifikan. Ya. Sedangkan provinsi yang penurunannya bagus itu adalah Sumatera Selatan. Menurunnya paling hebat 6% itu. Provinsi yang tertinggi penurunannya adalah Sumatera Selatan. Banyak sekali kabupaten kota yang penurunannya juga signifikan. Seperti kota Semarang itu turunnya bisa 10%. Ya. Kota Surabaya turunnya bisa lebih dari 15%. Jadi banyak best practice juga, tetapi juga ada provinsi yang masih perlu dukungan yang lebih kuat lagi. Nah, cukup ya itu ya. Dan dari oh iya, pertanyaannya apa tadi? Oh iya, jadi gini, sebetulnya kuncinya stunting itu kan protein hewani. Ya, protein hewani terutama yang mengandung DHA omega 3. Itu kan telur, ikan, sebetulnya itu. Nah, kalau mohon maaf sekali ya, kan orang tuh sering mie gitu ya. Jadi tapi banyak nasi untuk lauk mie ini yang kita kritik ya. Makan nasi lauknya mie. Ini yang kita kritik betul lah. Makanya kalau toh mau makan mie kan boleh, tetapi kalau bisa tetap ada telur atau ada ikan. Sebetulnya murah. Kemudian sayur mayur saya kira banyak sekali ya. Daun kelor saja sudah mengandung unsur protein yang sangat baik sekali. Jadi kalau beras harganya naik hari ini bisa diganti jagung, bisa diganti sagu ya. Banyak sekali katakanlah diversifikasi pangan itu. Nah, seperti itu untuk makanan lokal sangat cukup, sangat ada, sangat tersedia hari ini untuk Indonesia. Dalam arti tidak impor gitu. Terima kasih. Yang terakhir tadi anggaran. Ya tentang anggaran Pak Anton ya. Jadi saya tadi sudah membuat skenario anggaran Pak Anton ya. Jadi anggaran dari pemerintah ini total tahun 2023 kan 30 triliun ya. Untuk stunting yang di tagging stunting ini untuk stunting. Amanah dari Kementerian Keuangan, Bappenas 30 triliun. Nah dari 30 triliun itu yang diberikan kepada daerah itu yang untuk dalam bentuk uang langsung kepada masyarakat by name by address itu melalui PKH, Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial 20 triliun. Ya. Dengan harapan apa? Uang ini ya diterima oleh keluarga terus untuk beli makanan. Ya, karena dari pusat punya ada tagging bahwa ini adalah untuk penurunan stunting. Gitu. Nah, yang hampir 7 triliun itu di Kementerian Kesehatan dipakai untuk bayar apa? BPJS yang 6 triliun. Yang 1,2 triliun dikirim ke puskesmas, by name by address puskesmas seluruh Indonesia. Itu ada kecuali di 125 kabupaten kota, jadi 514 dikurangi 125, itu sisanya itu semua dikirim ke puskesmas.
untuk tahun 2023 ini. Nah, itu sudah totalnya sudah 20 ditambah hampir 7 sudah 27, sekian, 27,6 ingat saya. Nah, sisanya yang 2, sekian itu dibagi ke kementerian dan lembaga. Ya, contoh BKKBN itu mendapatkan 800 miliar. Itu dipakai untuk gaji tim pendamping keluarga sama satgas di lapangan itu mayoritas untuk itu keperuntukannya. Karena BKKBN memang tidak diberi amanah beli makanan. Yang diberi amanah beli makanan adalah anggarannya ada di Kementerian Kesehatan tadi. Lah kira-kira begitu. Jadi Anda bisa membayangkan kalau dari uang 30 triliun itu yang untuk rapat-rapat ya kira-kira tidak sampai 2 triliun Pak. Tidak sampai 2 triliun. Jelas tidak sampai 2 triliun karena yang besar untuk menggaji dan sebagainya tadi. Yang paling besar adalah untuk PKH, Program Keluarga Harapan. Jadi mungkin harapannya dari Pak Presiden ketika APBD mengeluarkan anggaran harus dikawal betul supaya betul-betul ya mayoritas sampai pada keperuntukannya itu. Jadi arahan Bapak Presiden saya kira baik karena hari ini kita meminta kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran sesuai dengan APBD masing-masing. Kira-kira begitu. Ya, Oke, saya sedikit menambahkan dari Pak Asto sampaikan tadi mengenai optimisme kita mencapai 2024. Kita punya perpres, kita punya arahan pasti dan itu tidak kita miliki sebelumnya. Jadi kita sudah punya target yang jelas sekarang. Jadi udah tercapai atau belum segala macam seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN itu sudah sangat jelas. Ternyata masih ada yang kurang, baru 16%. Sementara yang lainnya udah lebih dari target dalam hal ini. Jadi kita punya ukuran yang tidak hanya dari sisi survei, tapi juga dari sisi bagaimana kondisi di lapangan dalam hal ini. Kemudian yang kedua mengenai anggaran. Anggaran ini tidak hanya bicara 30 triliun loh. Jangan lupa dana desa contohnya. Itu juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Hampir sekitar 10% dari dana desa itu untuk stunting. Kemudian juga dalam kaitannya dengan besok contohnya. Kita kan ingin konsolidasi seluruh stakeholders. Makanya besok Pak Wapres akan menyerahkan contohnya penghargaan kepada filantropi, kepada media, kepada mitra pembangunan. Supaya mereka semangat. Tidak hanya mereka tapi juga yang lainnya nanti akan bisa mengikuti lah istilahnya jejak dari berbagai stakeholders yang selama ini udah membantu pemerintah. Jadi pemerintah nggak sendirian. Dan kita agak semangat sekarang karena banyak sekali yang ya seperti sekarang dari yang hadir ini mungkin sekitar 20% adalah non Pemda. Jadi banyak sekali yang hadir dalam hal ini untuk bisa mensukseskan pencapaian stunting ini. Untuk itu. Ada tambahan Pak? Monggo. Saya sedikit saja nambahkan tadi seperti yang disampaikan Pak Asto. Yang perlu dipertimbangkan juga adalah perlakuan di setiap daerah itu tidak sama. Jadi kalau misalnya tadi Pak Asto bilang apa makanan ya Pak ya. Makanan itu kan harus diantar tiap hari nih ya ke bayi yang stunting. Nah itu beda kalau di Jawa misalnya dengan di Papua. Jadi biaya yang ditimbulkan itu juga pasti akan berbeda. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Ya saya rasa itu aja. Oke. Kasih second round masih ada? Oh ya, satu daya terakhir ya. Oke. Silakan. Sedikit aja Pak tadi melanjutkan yang provinsi-provinsi yang masih kurang itu dalam hal stunting itu masih ada kenaikan dan sebagainya itu penyebabnya apa Pak? Karena kalau misalkan dananya sama kemudian ini apa nih yang menjadi penyebab kemudian malah naik gitu? Apakah memang ada pengelolaan yang kurang baik dari Pemda atau seperti apa Pak? Karena itu ada cukup banyak tadi disebutkan provinsi-provinsi yang masih mengalami kenaikan gitu terkait stuntingnya. Terima kasih. Royan dari jawapos.com. Ryan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita cermati perilaku itu penting untuk dirubah ya. Jadi ketika kita mengadakan gerakan secara masif ini memang ada sosialisasi juga, edukasi dan komitmen. Tetapi ternyata merubah perilaku itu tidak serta-merta. Kalau memberi makanan langsung bisa berat badannya naik ya. Tetapi perilaku yang mempengaruhi itu banyak. Contoh begini, buang air besar sembarangan. Kemudian akhirnya fesesnya mengkontaminasi lingkungan karena ada Escherichia coli bakteri yang mencemari. Kemudian akhirnya diare gitu. Lah kita sudah kerja keras memberi makanan tapi angka diarenya masih cukup ada. Kemudian ada TBC, rumahnya yang kumuh, jendelanya tidak dibuat dengan baik, masyarakatnya itu tidak mengutamakan sanitasi dan kesehatan rumah. Kalau punya uang lebih baik kredit sepeda motor, itu kan mindset ya, daripada kepentingan untuk sanitasi. Yang demikian, yang seperti ini, itu TBC-nya tinggi.
Kalau TBC-nya tinggi, kemudian akhirnya kita ngasih makanan seberapapun juga akhirnya berat badan, tinggi badan nggak naik. Jadi banyak faktor-faktor di luar makanan yang membuat mereka ini tetap tergerus itu. Ya makanya kemudian kita bersama-sama lintas sektor dari Kementerian PU, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan, kemudian Pansimas, Sanimas itu untuk sanitasi itu juga kita gerakkan bersama-sama. Saya kira merubah mindset dan perilaku butuh waktu ya. Terima kasih. Untuk melengkapi aja dari 12 provinsi itu bisa dilihat di dalam peraturan Menteri Bappenas. Jadi ada, itu terdiri dari 5 yang nilai stuntingnya tinggi, 7 yang nilai stuntingnya tinggi, dan 5 yang jumlah balitanya tinggi, besar. Jadi kalau boleh ini NTT, kemudian NTB, kemudian Sulawesi Barat, ya. Kemudian Kalimantan Barat, kemudian Aceh, dan Sultra. Jadi itu 7, kemudian 5 itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumut. Itu 5, itu yang 12. Nah kita rencanakan akan menambah sebetulnya ada 4. Ini usulan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, yaitu yang pertama adalah Papua Barat, kemudian Sumbar, dan satu lagi adalah Kaltim. Itu yang mengalami kenaikan soalnya, bukan penurunan mereka. Nah satu lagi mungkin menjadi pertimbangan Sulawesi Selatan, yaitu penduduk di luar Jawa terbesar setelah Sumatera Utara. Nah ini itu juga perlu perhatian secara khusus. Jadi kelihatannya pasiennya akan nambah, tidak hanya 12, jadi menjadi mungkin sekitar 17 yang kita akan prioritaskan di tahun 2024. Jadi itu mungkin nanti akan dilaporkan juga oleh Pak tim pelaksana kepada pengarah besok pada saat Rakornas. Mungkin demikian ya, teman-teman pers sudah 4 pertanyaan dan sudah terjawab semua. Dan insya Allah besok kita lanjutkan di Rakornas di Wapres untuk itu. Demikian, makasih. Makasih Pak Hasto, Pak Sani. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.